Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel di The Athletic yang menurut gua ini dari narasinya cukup menyudutkan ya, pemain Manchester United, dalam hal ini adalah Benjamin Sesko. Jadi artikel ini sebenarnya tentang jadi The Athletic ini, gue juga heran ini dari The Athletic ya, by the way ini sedang gerimis di musim gugur, memang curah hujannya cukup tinggi. Oke, balik lagi. Mereka ini melakukan survei terhadap 20 agen, di mana mereka melakukan survei menanyakan transfer musim panas terbaik dan terburuk. Dan yang mengherankan, dari banyak transfer yang terjadi, dari banyak pemain. Oh ya, by the way, karena artikel ini keluar di sekitar jeda internasional bulan Oktober, maka menurut gua harusnya ya, objektifnya ya, performa dari pemain-pemain ini dari musim panas sampai dengan bulan Oktober itulah yang dijadikan tolak ukur terkait dengan oke, ini transfer terbaik atau terburuk. Tentu saja nanti bisa dibandingkan dengan atau diambil harga misalnya ya, dan atribut-atribut lainnya, atribut-atribut transfer lainnya gitu. Tapi maksud gue begini, tidak bisa atau tidak fair kalau ya ini kan baru sampai bulan Oktober, kita harus melihat atau mungkin ini kan diproyeksi sampai dengan akhir musim nanti dia akan jadi lebih baik dan bla bla bla. Ya menurut gua nggak fair kalau artikelnya keluarnya sekarang. Kurang lebih seperti itu ya, harusnya keluarnya nanti dan penilaiannya pun ya nanti gitu setelah musim ini selesai. Tapi kan ini keluar di jeda internasional bulan Oktober, jadi menurut gua ya seharusnya yang dijadikan acuan penampilan sampai dengan bulan Oktober atau jeda internasional. Nah, di artikel ini ya The Athletic ini menulis yang terbaik ya. Gue ingin lihat dulu. Yang terbaik ini ada Gianluigi Donnarumma, ada 5 suara di sana, Jack Grealish 4 suara, Victor Gyökeres. Lalu ada Alexander Isak, Eberechi Eze, Bryan Mbeumo juga 1 suara di sana. Nah, yang menarik justru ingin gue bahas lebih lanjut ya. Bagaimana Benjamin Sesko dipilih oleh 6 suara dari total 20 kabarnya, dan menjadi pemain transfer terburuk di atas James Trafford, Yohan Wissa, Jadon Sancho. Dan yang menarik bagaimana 2 nama terakhir, Florian Wirtz dan juga Alexander Isak, masing-masing hanya mendapatkan 1 suara nih, transfer terburuk musim panas kemarin. Nah, menurut gua ini sangat tendensius sih menurut gue. Jelas sekali memang Manchester United, kalau menurut gue ya, ini ditarget betul. Kenapa? Kalau kita berbicara terkait dengan Florian Wirtz misalnya, ataupun Alexander Isak, harganya itu hampir 2 kali lipat dari Benjamin Sesko. Yang by the way, Benjamin Sesko sudah mencetak 2 gol. Benjamin Sesko juga memiliki start yang lebih banyak ya dibandingkan misalnya yang bahkan tidak masuk ke daftar suara yang dipilih. 1 suara pun dia tidak dapat, yaitu adalah Alejandro Garnacho. Sekitar berapa? 40 juta. Chelsea baru berapa kali dia tampil. Jadon Sancho bahkan hanya 8 menit, tapi justru dia dinilai tidak lebih buruk dibanding transfer Benjamin Sesko. Benjamin Sesko sendiri dinilai transfer ini dikatakan terburuk ya, karena transfer yang tergesa-gesa, lalu dia ini terlalu mahal untuk talentanya, dan lain-lain. Ada beberapa juga, gue lupa ya, harga yang terlalu mahal. Tapi tidak fair menurut gue begini. Ya mungkin Benjamin Sesko, Benjamin Sesko bukan transfer terbaik. Tapi kalau Benjamin Sesko dinilai transfer terburuk, ya menurut gue aneh bener. Benjamin Sesko mencetak 2 gol di 2 pertandingan terakhir Premier League. Bagaimana statistik dia ya,
kalau kita mau berbicara objektif terkait dengan data, misalnya kontribusi Benjamin Sesko di permainan Manchester United, terutama ketika tim ini berhasil mendapatkan poin di pertandingan terakhir Sunderland ataupun ketika kalah menghadapi Brentford, ada peningkatan. Kontribusi pun juga seperti itu. Misalnya jika dibandingkan dengan Florian Wirtz. Oke, Florian Wirtz memiliki potensi besar di sana. Gue sepakat tentang hal itu. Dia pun mungkin dinilai masih harus memiliki waktu beradaptasi. Oke. Tapi seperti gue katakan tadi di awal, kan tolak ukurnya sampai dengan jeda internasional kemarin. Artinya ya kita lihat kontribusi pemain yang seharga berapa? 130-140 kalau nggak salah kan ya. Tapi tidak ada assist, tidak ada gol. Lalu kita berbicara juga dengan Alexander Isak misalnya. Rekor tertinggi transfer striker di Premier League. Hanya ada 1 gol, itu pun bukan di Premier League sampai dengan sejauh ini. Sehingga ya buat gua sih tanda tanya betul kenapa agen-agen ini justru menempatkan Benjamin Sesko. Dan ini pun juga diekspos, disebarluaskan oleh The Athletic yang biasanya menurut gua memang kredibilitasnya tinggi. Tapi dalam hal ini gua menilai ada agenda lain ya, dengan misalnya diangkatnya Benjamin Sesko yang hasilnya adalah pemain terburuk atau transfer terburuk ya di The Athletic. Gue nilai ini tidak fair karena ya Ebresi Eze misalnya, dia umur berapa, harganya berapa, sampai dengan bulan Oktober kemarin berapa kontribusinya, apa kontribusinya terhadap langsung ya gol ataupun assist kepada timnya. Victor Gyökeres pun juga demikian menurut gue. Gue sekali lagi bukan ingin menggiring opini bahwa mereka pun juga buruk gitu. Bukan itu poin gue. Poin gue adalah ya dengan kontribusi mereka yang seperti itu tidak menempatkan mereka lebih buruk dibanding Benjamin Sesko. Pertanyaan gue justru, kenapa kok bisa mengarahnya ke Benjamin Sesko? Oke, mungkin Benjamin Sesko bukan pilihan pertama bagi manajemen Manchester United, dan ini sudah terungkap ya bahwa memang ada nama-nama lain. Tapi kalau dikatakan bahwa Benjamin Sesko ini adalah panic buying gitu ya, karena Manchester United gagal untuk mendapatkan beberapa buruannya lalu beralih ke Benjamin Sesko. No, Benjamin Sesko nama yang sudah berada di radar pemandu bakat Manchester United sudah dari lama. Dan Manchester United pun juga ketika dalam proses berburu Benjamin Sesko tidak sendirian, artinya ada saingan dari klub lain yang juga menginginkan Benjamin Sesko. By the way, Newcastle dengan Yohan Wissanya menurut gue ini juga menjadi perdebatan lain, yang pertanyaan juga sih, bagaimana peringkat Yohan Wissa pun juga tidak lebih buruk dibanding Benjamin Sesko. Ya, ini menurut gue menjadi pertanyaan, apakah memang survei ini objektif atau ada hidden agenda. Tapi apapun itu, mungkin bisa gue juga katakan bahwa ada istilah kan ya, tidak Manchester United tidak makan, atau memang apapun yang terjadi di Manchester United ini sangat enak menjadi bahan betul bagi media untuk dikelola dalam tanda kutip. Dan ya menurut gue inilah gitu. Kadang sisi objektivitas agak disingkirkan dulu. Yang penting kalau ada kaitannya dengan Manchester United, ayo dinaikkan. Mungkin seperti itulah. Dan ini pun juga sudah terjadi bertahun-tahun ya, sudah cukup lama. Namun penting juga untuk gue ingatkan, ya menurut gue timingnya juga nggak pas sih. Bagaimana transfer ini dinilai hanya sekian bulan setelah periode transfer musim panas ditutup. Nggak fair.
Karena ada proses adaptasi, misalnya ya. Ada hal-hal yang mungkin harus disesuaikan, keadaan-keadaan yang memang masih butuh waktu. Sehingga itu tadi, timingnya pun juga menunjukkan hal yang tidak fair. Mungkin ketika ini dilakukan setidaknya paling cepat di tengah musim, atau bahkan di akhir musim nanti, ini bisa lebih objektif begitu. Dibandingkan kesannya kayak terburu-buru banget gitu loh. Karena ini jeda internasional, ayo kita cari headline, apa ya? Oke, kita lakukan survei saja. Transfer terbaik, transfer terburuk, versi agen. Itu juga aneh menurut gue. Versi agen. Kalau versi agen ya, ada kaitan juga dengan keuntungan dong, ya kan? Apakah pemain yang menghasilkan keuntungan bagi agen terbesar, maka di label sebagai transfer terbaik, kan bisa juga ke sana arahnya. Sehingga ini sangat absurd menurut gue, sangat aneh. But ya, inilah Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Wow, gerimisnya sudah selesai. Ya, beginilah cuaca di sini ya, bisa berubah sangat cepat sekali. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Thank you.